Hai kiddos, apa kabar kalian pada hari ini? Kita jumpa kembali dalam acara kesayangan kita, Kiddie Time, bersama dengan Opa Galih. Kamu akan bertemu dengan Opa Galih setiap hari Sabtu mulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dalam acara Kiddie Time. Kita akan bernyanyi bersama-sama, menonton film Petualang Kiki dan Didi, mendengarkan dongeng yang cantik-cantik dari kakak-kakak pendongeng yang hebat-hebat yang ada di YKB TV. Sekarang Opa Galih mau menyapa cucu yang ada di Kecamatan Panei, Simalungun. Halo Milka Sidabutar, apa kabarmu sayang? Ini kayaknya berturut-turut beberapa minggu ini yang disapa dari Simalungun terus ini ya. Apa kabar kalian semua yang ada di Simalungun? Semoga semua sehat-sehat pada hari ini. Opa berharap kalian terus rajin ke sekolah minggu, belajar dengan baik, taat kepada orang tua dan taat kepada guru dan guru sekolah minggu, mematuhi peraturan-peraturan dan tentu saja setia menonton acara Kiddie Time. Bila kamu mau disapa oleh Opa Galih dalam acara ini, minta mama atau papa untuk mengirimkan nama kamu ke nomor 812-8188-9191. Oke, kita awali acara Kiddie Time kali ini dengan bernyanyi sambil menghafal daftar kitab perjanjian lama. Kejadian, Keluaran dan Imamat, Bilangan dan Ulangan, Yosua, Hakim, Rut, 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarikh, Ezra, Nehemia dan Ester, Ayub, Mazmur dan Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia dan Ratapan, Yehezkiel, Daniel dan Hosea, Yoel, Amos dan Obadjah, Yudas, Mika dan Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleakhi. Ini semua nama-nama kita dalam perjanjian lama. Kejadian, Keluaran dan Imamat, Bilangan dan Ulangan, Yosua, Hakim, Rut, 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarikh, Ezra, Nehemia dan Ester, Ayub, Mazmur dan Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia dan Ratapan, Yehezkiel, Daniel dan Hosea, Yoel, Amos dan Obadjah, Yudas, Mika dan Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleakhi. Ini semua nama-nama kita dalam perjanjian lama. Terima kasih kepada Kak Neta, Kak Christine, dan Kak Felin yang telah mengajarkan kita menghafal kitab perjanjian lama dengan bernyanyi. Ayo cucu-cucuku sayang, mari belajar menghafal nama-nama kitab perjanjian lama dengan terus menyanyikan lagu
Kitab Perjanjian Lama ini. Lagu ini dapat kamu dengarkan lagi dengan membuka channel YKB TV. Minta papa atau mama untuk membuka lagu rohani di YKB TV supaya kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang mantap-mantap yang ada di situ. Oke, kalau kamu mau bernyanyi di acara Kiddie Time, minta papa atau mama untuk menghubungi ke Patar di nomor 0812-8188-9191. Begitu juga kalau sekolah minggu kamu punya paduan suara, punya kuartet, punya vokal grup yang mau bernyanyi, silakan juga hubungi ke Patar di nomor yang sama 0812-8188-9191. Sekarang mari kita mendengarkan dongeng dari Om Paul dengan judul Aku Mau Taat. Selamat menyaksikan. Tegak, tegak. Halo semuanya. Wah, setiap berjumpa dengan kalian rasanya Om Paul ini semangat. Iya, apalagi dengan membawa kisah-kisah yang menarik nih. Hari ini Om Paul di dalam program YKB Mendongeng akan membawakan satu kisah Aku Mau Taat. Iya, beberapa episode Om Paul mengajarkan, memberikan nasihat tentang taat ya. Taat itu melakukan perintah dengan senang hati ya. Kalau tidak senang hati, waduh banyak hal deh yang buruk, yang nggak baik bisa terjadi saja dalam kehidupan kita. Siapa adik-adik di sini yang pernah melanggar perintah atau nasihat orang tua? Dan sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kalian. Ya kan? Contoh nih, hati-hati ya kalau naik sepeda harus lewat pinggir, jangan ke tengah-tengah karena hati-hati banyak motor, banyak kendaraan mobil. Banyak loh yang terjadi kan, anak-anak naik sepeda bermain di pinggir jalan, nggak taunya nggak mau nurut nasihat orang tua, terserempet, jatuh, celaka, masuk rumah sakit. Tuh siapa yang rugi? Hah? Diri sendiri kan? Nah, hari ini kita akan mendengarkan satu kisah, Aku Mau Taat. Siapa saja tokoh yang ada di dalam kisah ini. Seperti biasa, ada kelinci kecil yang bernama Kiko. Ada ibu kelinci, ada Tupi kura-kura bijak. Ada Lala burung ceria dan Rubah licik. Ternyata ada yang licik. Tapi adik-adik yang mendengarkan di sini nggak ada yang licik. Semuanya baik. Oke. Jadi kisah ini dimulai ada seekor anak kelinci kecil yang sangat ceria, suka sekali bermain di padang rumput. Suatu hari ibunya memperingatkan si anak kelinci kecil yang bernama Kiko ini agar tidak pergi ke hutan atau bermain terlalu jauh. Tapi karena rasa keingintahuannya yang begitu besar membuat dia lupa akan nasihat orang tua dan dia pun melanggar nasihat itu. Yuk kita lihat kisah selanjutnya. Jadi suatu hari di rumah Kiko, suara alam yang indah, burung yang berkicau sangat memberikan ketentraman, ketenangan, kedamaian di hati. Nampak Kiko, kelinci kecil melompat-lompat di sekitar rumahnya. Dan sang ibu kelinci yang penuh kasih berkata kepada anaknya, Kiko, hari ini cuacanya begitu cerah. Tapi ingat ya nak ya, jangan pergi ke hutan atau pergi terlalu jauh. Karena berbahaya buat kamu. Kiko yang kecil dan penuh penasaran, penuh keingintahuannya yang begitu besar. Kenapa sih Bu? Di sana kan pasti banyak tempat-tempat main yang seru. Ibu kelinci pun berkata, hutan itu penuh bahaya. Ada binatang buas atau ada bahaya-bahaya yang kamu tidak tahu yang sewaktu-waktu bisa mencelakakanmu. Mainlah di padang rumput sini saja dekat rumah supaya ibu juga bisa memperhatikanmu. Kiko setengah mengangguk, setengah jengkel hatinya. Nggak boleh ya adik-adik. Lalu dia sangat penasaran. Ya, dia jawab, baik Bu. Tapi wajah Kiko tampaknya penasaran dan sedikit bandel nih adik-adik. Nggak nurut.
Suatu hari padang rumput itu Kiko bertemu dengan Tupi si kura-kura dan Lala si burung. Halo Kiko, mau main terbang-terbangan denganku? Kiko melompat senang. Ayo, tapi aku penasaran sama hutan itu. Tupi si kura-kura berkata, hutan? Bukankah ibumu juga sudah bilang dan sering memberi nasihat kamu supaya kamu jangan pergi ke sana kan? Iya sih, tapi aku kan cuma mau lihat sebentar. Jangan-jangan di sana banyak tempat bermain yang begitu indah. Wah, kan aku pengen tahu supaya aku bisa cerita dengan kalian semuanya. Maka beberapa waktu dari peristiwa itu, tanpa diketahui oleh ibunya, rupa-rupanya Kiko dengan pelan-pelan meninggalkan rumah dan menuju ke hutan yang gelap dan menyeramkan. Wah, Kiko berkata nih buat kalian semuanya, banyak pohon besar dan bunga aneh-aneh. Bunga apa aneh? Tiba-tiba ketika dia sedang mengendap perlahan, ada suara. Rupa-rupanya itu si rubah menatap dengan sinis. Hai, kecil-kecil, kamu tersesat ya? Sini, ikut aku. Aku akan bantu kamu. Kiko mundur ketakutan. Dia mundur ketakutan. Kamu siapa? Kenapa matamu begitu merah dan tajam begitu? Si rubah mulai mendekat. Jadi tahu, rubah kan tukang pemakan anak-anak kecil kayak gitu. Binatang-binatang kecil kayak ayam, termasuk kelinci juga. Kiko ketakutan dan berteriak, Tupi! Lala! Tolong! Ibu! Tolong! Ya gimana mereka mau dengar adik-adik? Dia kan udah jauh meninggalkan rumah. Di tempat yang gelap. Siapa yang mau dengar? Tapi rupa-rupanya karena dia tidak putus asa. Dia mulai teriak sekencang-kencangnya. Tupi, Lala, tolong! Sambil menangis, tolong! Mendengar hal itu, Tupi dan Lala meskipun hanya suara yang pelan dan hanya seperti suara hembusan angin kecil, tapi dia sadar ini seperti suara teman mereka Tupi. Kedua sahabat Tupi ini pun akhirnya bergegas pergi. Dan benar juga, mereka melihat rubah yang hendak menerkam sahabat mereka yang mereka kasih. Lalu Lala dengan lantang bernyanyi, rubah, jangan ganggu teman kami. Tupi dengan suara tenang dan tegas, Kiko, cepat lari ke arahku. Rubah pun mundur dan mulai gentar hatinya. Dia mulai takut. Kenapa adik-adik? Ya jelas saja di depannya ada dua teman yang hendak melawan dia. Lalu dia pun kabur. Angkat kaki 1000 kabur. Kiko menangis. Maafkan aku tidak taat pada ibu. Tidak mau dengarkan nasihat kalian juga. Nah, adik-adik, akibat peristiwa itu Kiko jadi sadar. Akibat tidak nurut nasihat, akibatnya sebentar lagi dia sudah masuk ke dalam bahaya yang besar yang akan merenggut jiwanya. Akhirnya mereka pun kembali ke rumah. Kiko pulang dan memeluk ibu yang penuh dengan kasih. Dari luar dia sudah berlari. Ibu, maafkan Kiko
sudah melawan nasihat ibu. Aku tidak taat sama nasihat ibu. Aku hampir dimakan rubah, Bu. Nah, lihat adik-adik. Kiko akhirnya menyesali perbuatannya. Dan apa yang dilakukan oleh ibu Kiko. Dia memeluk Kiko dengan begitu erat. Nah, ibu sayang kamu. Ibu melarang bukan karena ibu gak suka kamu bahagia. Bukan karena ibu marah dan tidak mau melihat kamu bahagia. Kamu senang. Tapi karena ingin kamu aman. Dan aman selalu ada dan bertumbuh menjadi anak yang baik. Kiko pun berjanji kepada ibunya. Kiko janji, Bu. Mulai sekarang akan menjadi anak yang taat pada nasihat orang tua. Nah, dari kisah ini, adik-adik, kalian semua harus belajar, ya, pentingnya taat pada orang tua atau orang-orang dewasa yang menjaga kita dengan penuh kasih. Karena dengan taat, kita akan selalu aman dan bahagia. Ingat ya, apapun yang dinasehatkan orang tua harus kalian ikuti. Lakukan dengan senang hati. Oke, siapa yang mau jadi anak taat? Nah, mulai hari ini tinggalkan semua hal yang tidak baik dan jadilah anak yang taat. Sampai berjumpa di kisah selanjutnya di KB Mendongeng untuk kalian. Dadah! Wah, untung aja ada Tupi dan Lala sehingga Kiko terselamatkan dari terkaman si rubah. Tidak taat pada nasihat orang tua sih, itu akibatnya hampir saja diterkam oleh si rubah. Nah, cucu-cucuku sayang, kamu harus taat ya pada nasihat orang tua. Harus juga patuh pada berbagai peraturan-peraturan supaya tidak mengalami hal yang mencelakakan. Yuk, kita ucapkan tekad kita untuk hidup taat dengan menyanyikan lagu Aku Anak yang Patuh bersama teman kita dari GKI Cinere, Gladys Marista Purba. Yuk, bernyanyi bersama. Oke, sekarang mari kita siap-siap menonton film petualangan Kiki dan Didi yang kali ini berjudul Berani Menyampaikan yang Benar. Yuk,
Kita saksikan. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Lihat nih, kue dari tempat jualannya ibunya Lisa. Nyam nyam nyam. Wah, kelihatannya enak. Iya, memang enak, Di. Aku sudah pernah beli kue buatannya Ibu Lisa. Besok aku beli deh. Hari ini aku sudah makan bakal dari rumah. Kalian tahu nggak? Aku dapat kue ini gratis, aku nggak bayar. Soalnya ibunya Lisa nggak lihat waktu aku ambil kue ini. Hah? Jadi kamu ngambil nggak bayar? Nggak apa-apa lah, cuma satu aja kok. Ibunya Lisa nggak akan rugi. Salah sendiri waktu aku ambil nggak diliatin. Anita, apa itu bukan mencuri namanya? Shh, sudahlah, nggak usah diributin. Cuman masalah kue satu aja kan? Tapi Anita... Sudah bunyi bel masuk tuh. Kita harus masuk ke kelas lagi. Teman-teman, yuk kita ke kelas. Didi, menurutku perbuatan Anita tadi salah. Iya Ki, tadi aku sudah mau bilang sama Anita di kantin, tapi keburu bel masuk. Pulang sekolah juga gak sempat karena Anita sudah duluan pulang. Tapi kita harus tetap kasih tahu Anita. Tapi dia kan anak paling kaya di kelas. Dia juga galak. Nanti dia marah dan kita dimusuhi. Kalau kita melihat teman berbuat salah, kita harus berani bilang. Kalau kita gak memberitahu dia, nanti dia gak tahu kalau perbuatannya itu salah. Iya Di, aku setuju. Aku berani kok memberitahu Anita. Aku akan bilang baik-baik kalau dia tahu perbuatannya itu salah. Jadinya dia gak akan mengulangi lagi. Kalian berani banget sih. Apa nggak mendingan diem aja daripada nanti jadi ribut atau berantem? Kan perbuatan Anita nggak merugikan kita. Jangan karena gak merugikan kita, lalu kita jadi diam saja, Edo. Apalagi dia sudah merugikan ibunya Lisa. Jadi, kapan kita mau memberitahu Anita, Di? Besok saat jam istirahat ya, Ki? Oke, Di. Mama, tadi di kantin sekolah, Anita mengambil kue jualan ibunya Lisa, tapi dia tidak bayar. Maksudmu bagaimana, Di? Apa Anita nggak punya uang? Orang tua Anita itu kaya, mah. Uang saku Anita juga banyak. Tapi tadi dia ambil dan makan kuenya nggak bayar, mah. Katanya itu karena ibunya Lisa nggak melihat waktu dia mengambil. Berarti Anita mencuri kue di kantin. Iya, Kak. Kalau kamu tahu hal itu, seharusnya kamu menasihati Anita, Di. Perbuatannya itu kan salah. Iya, mah. Didi juga mau memberitahu Anita.
cuma belum dapat kesempatan aja. Atau jangan-jangan kamu takut, Di? Ngaku aja deh. Jangan menggoda adikmu seperti itu, Santi. Didi nggak takut, Kak. Beneran kok. Memang tadi belum dapat kesempatan saja. Tapi tadi waktu Didi ngobrol dengan Kiki dan Edo kelihatan takut untuk memberitahu Anita. Mungkin karena Edo sering diejek. Jadi dia nggak mau bikin keributan. Memang kadang ada orang yang nggak berani menegur kesalahan orang lain, Di. Apalagi kalau kedudukan orang yang berbuat salah itu lebih tinggi dari dia. Mama harap kalau kalian mengetahui ada orang yang melakukan perbuatan yang salah, kalian harus mengingatkan mereka. Termasuk juga kalau mama atau papa melakukan hal yang salah. Kalian jangan ragu mengingatkan. Mama bersedia kok diingatkan oleh anak-anak mama. Papa jadi ingat tentang Nabi Samuel nih. Oh, Nabi Samuel yang mengurapi Raja Saul ya, Pak? Ya, betul Santi. Samuel juga pernah menegur Raja Saul loh. Padahal Saul itu raja. Kenapa Samuel menegur Raja Saul? Sebab Raja Saul melanggar perintah Tuhan. Saat berperang menumpas orang Amalek, Tuhan menyuruh Samuel menghancurkan seluruh harta musuh. Tapi Saul justru menyimpan sebagian. Tuhan tidak senang dengan ketidaktaatan Saul itu. Jadi Samuel menegur Raja Saul. Ya Didi, dengan berani Samuel berkata bahwa Saul sudah melanggar perintah Tuhan. Samuel juga berkata bahwa Tuhan lebih suka ketaatan daripada korban persembahan. Samuel tahu bahwa orang yang berbuat salah harus diingatkan, meskipun yang berbuat salah itu seorang raja. Samuel lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Kalau aku jadi Samuel, aku berani nggak ya menegur kesalahan seorang raja? Kalau orangnya lebih tua atau punya kedudukan yang tinggi, mungkin kadang ada rasa takut. Tapi menegur kesalahan orang itu bukan berarti kita tidak menghormati. Justru itu tanda kepedulian. Kalau kita diam saja, itu artinya kita membiarkan teman kita terus berbuat salah. Jadi, kalau kita peduli, kita harus berani bicara, memberitahu apa yang benar dan salah. Bayangkan, kalau kalian membiarkan teman kalian terus mencontek, apa yang akan terjadi? Dia jadi terbiasa curang. Kalau tidak ada yang menegur, dia akan berpikir itu bukan kesalahan. Tapi ingat, meskipun seseorang sudah berbuat salah, kita harus menegur dengan cara yang baik dan sopan. Memang ada risiko, misalnya orang itu akan marah. Tapi kalau kita menegur dengan kasih, lama-lama dia akan mengerti. Rencananya, besok Didi dan Kiki akan memberitahu Anita kalau perbuatannya itu salah. Iya, Di. Semoga kamu dan Kiki bisa bicara dengan baik, sehingga Anita bisa mengerti dan nggak mengulangi kesalahannya lagi. Terima kasih, Ma. Anita, aku dan Gigi mau bilang sesuatu sama kamu. Ada apa, Di? Anita, kemarin kan kamu mengambil kue di kantin tanpa membayar. Yang kamu lakukan itu salah, Nit. Aduh, cuma satu kue saja kok. Bukan masalah jumlahnya, Anita. Tapi kalau kita mengambil yang bukan milik kita atau mengambil barang dagangan orang tanpa bayar, seberapapun jumlahnya itu perbuatan yang salah. Aku pikir kalian sudah enggak ngurusin masalah kemarin. Ternyata kalian masih mikirin ya. Itu karena kami sayang sama kamu, Nit. Kita kan harus saling mengingatkan supaya kita bisa jadi orang yang lebih baik. Kalau kami diam saja, itu artinya kami nggak peduli sama kamu, Anita. Makanya kami memberitahu kamu. Kasihan loh ibunya Lisa, sudah membuat kue itu susah-susah untuk dijual, malah diambil begitu saja. Lagi pula, kamu sebenarnya bisa membayar karena punya uang saku.
Iya juga sih. Jadi aku harus gimana dong? Aku sudah terlanjur ambil nggak bayar. Kamu bayar saja hari ini. Nggak apa-apa terlambat. Daripada nggak bayar, kamu juga bisa sekalian minta maaf sama ibunya Lisa. Tapi aku malu. Nanti aku temenin deh. Bener Ki, kamu mau nemenin aku bayar kue ke kantin. Iya dong, perbuatan baik harus didukung. Terima kasih ya Kiki, Didi, kalian sudah mau mengingatkan aku. Sama-sama Anita. Cucu-cucuku sayang, kalau kamu mengetahui ada orang yang melakukan perbuatan yang salah, kamu harus berani mengingatkan dia. Termasuk juga kalau mama atau papa yang melakukan hal yang salah, kamu juga jangan ragu-ragu untuk mengingatkan. Mama atau papa pasti bersedia dan senang kok kalau diingatkan oleh anak-anaknya. Seperti Samuel, ia berani menegur Raja Saul, raja loh, dan ia berani. Samuel tahu bahwa orang yang berbuat salah harus diingatkan, tentu diingatkan dengan penuh kasih. Meskipun yang berbuat salah itu seorang raja. Samuel lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Sebelum pulang, mari kita memohon berkat Tuhan dengan menyanyikan Kidung Ceria 359 bersama Giselia Eugenia, GKI Sumbawa II. Sudah waktunya hendak kita pulang. Kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya, siang dan malam dalam kasih mesra. Sudah waktunya hendak kita pulang. Kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Oke, cucu-cucuku sayang, Opa Gali segera pamit. Sampai jumpa kembali hari Sabtu depan dalam acara kesayangan kita, Kiddie Time. Bye.